1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Romat akan share screen. Kita langsung akan membahas yang pertama, bedah kisi-kisi PAI ASPD tahun 2020-2021. Sudah bisa dilihat anak-anak di situ? Sudah ya? Baik. Di sini yang pertama, dalam besok yang keluar dalam soal, kalau sesuai kisi-kisi, berarti yang pertama itu adalah memahami pesan-pesan pokok surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Di sini sudah Pak Rahmat tuliskan, yang intinya pesan surat Al-Fatihah itu ada 4. Yang pertama, Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya. Yang kedua, Allah mengasihi dan menyayangi orang beriman. Yang ketiga, Allah menguasai hari pembalasan. Dan yang keempat, Allah tempat kita menyembah dan memohon pertolongan. Anak-anak, kadang di soal itu misalnya tidak langsung keluar bentuknya teks, tapi bentuknya ayat. Yang biasanya kalau bentuk ayat itu ayat ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Itu yang biasanya keluar. Cek. Ya, terus dan pesan surat Al-Ikhlas itu ada 2, intinya ada 2. Meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak boleh menyekutukan Allah, serta Allah tempat kita bergantung. Nah, ditekankan kalau surat Al-Ikhlas itu tentang mengesahkan Allah, ya. Kita kemarin tekankan lagi kalau surat Al-Ikhlas itu tentang mengesahkan Allah. Jadi intinya tentang mengesahkan, menyembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, itu jelas. Allah tempat kita bergantung. Nah, jelas ya. Jadi intinya tentang itu. Jadi jangan keluar dari itu. Kenapa nanti ada beberapa soal yang mirip atau ayat yang mirip dengan surat Al-Ikhlas. Tapi kalau yang mengesahkan hanya surat Al-Ikhlas. Di sini ada contoh soal. Nomor 1, Ali adalah seorang pengusaha. Di kala pandemi ini, usaha yang dia jalani mengalami kerugian yang sangat banyak. Kemudian, ia meminta pertolongan kepada orang pintar atau dukun. Orang pintar di sini maksudnya bukan orang pintar dalam tanda kutip, yang pandai, bukan. Orang pintar di sini dukun atau kalau bahasanya dulu itu penyihir. Nah, setiap mengucapkan janji hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Padahal setiap harinya Ali itu mengucapkan janji hanya kepadamulah kamu mohon pertolongan. Nah, surat apakah? Dijelaskan dalam surat apa? Ingat, di sini ada kata hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Yang ini anak-anak. Nah, kalau ada seperti ini, itu berarti masuk dalam surat apa, Mas Hafi? Hasfi, kira-kira dalam surat apa? Atau tidak? Surat apa Mas Hafi? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, betul. Jelas ya. Kalau mohon pertolongan, jelas. Tapi sebenarnya kalau pertanyaan seperti bisa 2 jawaban. Kalau di sini pertanyaannya, Ali seorang pengusaha di kala pandemi, usaha yang ia jalani mengalami kerugian sangat banyak. Kemudian
Nah, ia disarankan kepada teman untuk minta pertolongan sama orang pintar atau dukun. Tetapi Ali, nah di sini kalau ada tetapi Ali hanya meminta pertolongan kepada Allah, nah dan mengesahkan Allah karena tiada yang menyekutukannya, itu berarti surat Al-Ikhlas. Perbedaannya mana Pak? Bro, ini sama-sama pertolongan Pak. Nah, yang satu lagi kalau Al-Ikhlas itu tempat bergantung Pak. Bedanya ketika ada kata biasanya tidak menyekutukan. Nah, di situ biasanya perbedaannya di situ. Nomor 2. Contoh nomor 2, perhatikan ayat berikut. Ayatnya nggak ada nih ya. Ini maksudnya arti ayat sebagai berikut. Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya. Itu lagi, Allah mengasihi dan menyayangi orang beriman. Terus, Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan terakhir, Allah menguasai hari pembalasan. Pernyataan yang termasuk surat Al-Ikhlas yang mana? Mbak Zidni, tahu tidak? Ayo, yang mana? Yang nomor berapa? Allah memberi rezeki, Allah mengasihi, atau Allah Maha Esa, atau Allah menguasai hari pembalasan? Ayo Mbak Zidni. Cek suara. Mbak Zidni. Wah, lagi kok zong ini. Halo. Wah, jangan apa ditinggal pergi nih. Wah. Halo. Cek suara. Ya, ganti aja. Ganti. Mas Faruk baru datang, bingung. Mas Raka. Dibantu Mas Raka, temannya Mas Raka. Diganti Mas Raka. Dibantu Mas Raka. Jawabannya apa Mas Raka? Yang contoh nomor 2 ini. Pernyataan yang termasuk surat Al-Ikhlas. Format kecil kan biar bisa melihat atasnya materinya. Terlihat tidak? Belum. Ya. Ayo. Bentar, Pak. Oke. Dicermati. Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Betul. Nah, sip. Mantap Mas Raka. Nah, kenapa yang nomor ini? Tadi Pak Rahmat sudah menjelaskan di awal. Pernyataan yang termasuk surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu titik pentingnya adalah Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Itu titik pentingnya di situ. Ya. Jadi jawaban contoh soal nomor 2 ini adalah yang Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau ada pilihan mana surat Al-Fatihah, mana surat Al-Ikhlas, anak-anak sudah bisa memilah antara surat Al-Ikhlas yang mana, surat Al-Fatihah yang mana. Karena nomor 1 itu sesuai kisi-kisi surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, untuk memastikan mana surat Al-Ikhlas, mana surat Al-Fatihah, ya nomor cek yang surat Al-Ikhlas dulu. Surat Al-Ikhlas itu cari yang ada kata mengesahkan dan tidak ada sekutu baginya. Cari itu dulu. Kalau itu tidak ada, baru turun kayak yang kedua ini. Allah tempat kita bergantung, hanya manusia hanya bergantung kepada Allah misalnya. Nah, itu juga boleh. Ya. Tapi yang pertama cermati dulu surat Al-Ikhlas, baru kita cermati surat yang Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu agak banyak pesan pokoknya. Ya, Pak Rahmat bacakan lagi. Yang pertama, Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya. Boleh dicatat yang misalnya membawa alat tulis.
Nih. Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya. Allah mengasihi dan menyayangi. Itu arti dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus Allah menguasai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, dan Allah tempat kita menyembah dan mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu adalah kisi-kisi nomor 1. Sekarang kita lanjut kisi-kisi nomor 2. Nomor 2, kisi-kisinya adalah memahami pesan pokok surat An-Nas dan Al-Asr. Berarti nomor 2 itu besok ketika ASPD yang keluar adalah surat An-Nasr, kalau tidak surat Al-Asr. Poin penting di surat An-Nas itu adalah apa? An-Nas itu tentang manusia. Kalau Al-Asr itu tentang apa? Tentang waktu. Tentang waktu, membedakannya di situ. Nas manusia, Al-Asr tentang waktu. Berarti yang berhubungan dengan manusia itu nanti dijelaskan dalam surat An-Nas, dan yang berhubungan dengan waktu dijelaskan di surat Al-Asr. Di sini Pak Romat, sudah Pak Romat tuliskan sedikit pesan surat An-Nas. Kurang lebih seperti ini. Pertama, selalu ingat Allah, karena kita itu ciptaan Allah. Harus ingat ya Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, berlindung kepada Allah. Berlindung daripada Allah dari apa, Pak? Dari kejahatan atau dari keburukan manusia dan jin. Minal jinnati wan nas, jinnati jin, nas manusia. Ya. Terus yang nomor 3, berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak berbuat tercela. Ya, itu pesan dari surat An-Nas. Dan surat Al-Asr lebih mudah lagi. Kenapa kok mudah, Pak? Al-Asr itu ada 2, inti poinnya cuma 2. Yang pertama, manusia yang beruntung itu yang memanfaatkan waktu, berarti yang merugi yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Para ulangi. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu, dan yang merugi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Sebaliknya pokoknya. Yang nomor 2, menasehatilah dalam kebenaran dan bersabarlah. Nah, udah. Itu poinnya yang Al-Asr. Jadi kok tentang waktu, bersabar dalam menasihati, saling menasihati, surat Al-Asr. Di sini ada contoh soal, bisa besok berupa ayat seperti ini, atau besok juga bisa berupa pesan-pesan seperti perilaku. Misalnya di sini adalah Pak Romat memanfaatkan waktu dengan baik sehingga cita-cita Pak Romat itu mudah dicapai. Itu merupakan pengalaman dari surat An-Nas, merupakan pengalaman dari surat titik-titik. Nah, jelas-jelas jawabannya An-Nas. Kok An-Nas? Al-Asr, ayat pertama. Loh, lihat sini ya. Nah, itu contohnya bisa seperti itu, bisa kata-kata, bisa penjelasan atau perilaku. Di sini Pak Romat mencontohkan tentang ayat Qul a'udzu birabbin nas. Pesan yang terkandung dari surat An-Nas ayat 1. Qul, katakanlah. Nah, katakanlah. Pak, lah di sini nggak ada katakanlah. Kita cek pesan yang terkandung. Ingat, Anas tentang apa tadi? Manusia. Manusia dulu. Nomor 1. Yang A, jangan menghardik anak yatim. Menghardik itu bukan di surat Anas, itu ada di surat Al-Maun. B, memanfaatkan waktu dengan baik. Ini bukan surat Anas jelas. Ini surat apa yo? Tadi Al-Asr. C, hendaknya bersyukur. Tadi juga masuk dalam surat Al-Asr sudah dijelaskan. Berarti bukan surat Al-Asr. Berarti kemungkinan jawabannya yang D. Wah, isi mantep. Coba kita cek di halaman, bukan anak di usdanya, halaman 10. Di situ ada surat An-Nas dan artinya yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berarti pesan yang terkandung dari surat An-Nas ayat 1 adalah yang betul yang
D. Memohon perlindungan hanya kepada Allah. Itu yang betul. Nah, jadi begitu caranya. Kalau kita bingung, aduh artinya apa ya? Aduh, tapi nek Anas itu tentang manusia, diingat-ingat. Allah itu tentang manusia. Berarti pertama, Tuhannya manusia itu siapa? Allah. Nah, terus kita berlindung pada siapa berarti Tuhannya manusia? Kepada Allah. Berarti mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, terus selalu ingat kepada Allah tuh boleh. Dan yang terakhir, berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak berbuat tercela. Bisikannya siapa? Bisikannya dari manusia dan jin. Itu adalah poin kedua atau nomor 2 dalam SPD besok. Sekarang masuk ke nomor 3. Nomor 3 masih sama, memahami makna surat An-Nasr dan Al-Kautsar. Ini biasanya berupa, soalnya bisa mengurutkan arti, arti yang betul bisa, atau diambil satu ayat untuk dijelaskan perintahnya. Ya. Di sini Pak Rahmat maknanya saja, kalau arti nanti anak-anak baca sendiri di buku Usda, itu ada di halaman 11. Nah, itu silakan dibaca, dipahami. Kemarin ya Pak Rahmat sudah kasih tahu titik pentingnya, poin-poin pentingnya, artinya apa, silakan ditulis sendiri, dicatat untuk buku catatan supaya besok untuk belajarnya mudah. Baik, nomor 3. Memahami makna surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. An-Nasr apa artinya? Kemenangan. Al-Kautsar apa? Nikmat yang banyak. Titik poin pentingnya itu. An-Nasr apa artinya? Kemenangan. Berarti apa? Kemenangannya umat muslim. Kemenangannya Nabi Muhammad. Kemenangannya di mana? Di Mekah. Kenapa bisa menang? Karena banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Dinamakan apa? Fatu Mekah. Nah, seperti itu. Nah, Al-Kautsar Pak, Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Kenapa kok nikmat yang banyak? Karena ayat tersebut itu diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW itu merasa sedih. Kenapa sedih? Karena ada putranya yang dia sayangi, yaitu Qasim, meninggal dunia, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sudah tidak punya yang keturunan lagi. Sedih. Kemudian Allah hibur dengan surat apa? Surat An-Nasr, Al-Kautsar. Ya. Baik. Makna An-Nasr, peristiwa Fatul Mekah, untuk kita ingat-ingat. Ayat 1, datangnya pertolongan Allah. Ayat 2, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi wastaghfir. Nah, fasabbih itu bertasbih. Kemarin Pak Roman jelaskan, ketika menjelaskan tuh tak suruh garis bawahi, ditulis bertasbih, ingat. Terus wastaghfir artinya apa? Memohon ampun. Garis bawah lagi, terus dikasih tanda mohon ampun. Supaya apa? Supaya mudah belajar. Itu intinya. Terus makna Al-Kautsar, ayat pertama nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, perintah sholat dan berkurban. Ini biasanya keluar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, perintah sholat, wanhar, berkurban. Ini sudah sering, kalau nggak salah 5 atau 4 kali. Ini Pak Rahmat bahas soal ini terus yang keluar. Nah, ini Pak Rahmat bahas lagi supaya kalau memang besok keluar, nggak bingung. Karena sudah sering keluar. Semoga besok benar-benar keluarnya yang ini. Nomor 2 tadi perintah sholat dan berkurban. Ayat ketiga, orang yang terputus nikmatnya. Siapa yang terputus? Siapa toh orang yang terputus nikmatnya? Yang terputus adalah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, jelas ya. Siapa yang terputus? Kalau ditanya ada pertanyaan besok, qadarullah yang keluar. Tentang ayat ketiga, tentang orang terputus nikmatnya. Siapakah orang yang terputus nikmat tersebut? Kalian bingung. Siapa ya? Yang menyekutukan Allah? Bukan. Yang membenci Allah? Bukan. Siapa lagi? Yang tidak suka sama Allah? Bukan. Tapi ada tulisannya. Yang apa? Yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh soalnya di sini adalah surat Al-Kautsar ayat kedua.
Fasholli li rabbika wanhar. Ingat, fasholli li. Perintah apa? Sholat. Wanhar. Apa? Berkurban. Berarti jawabannya yang mana? Coba para cek. Mas Faruk, sebutkan perintah yang terdapat pada ayat di atas adalah yang betul yang mana, Le? Ya, bagus. Faruk. Yang C. C, betul. Sholat dan berkurban. Hati-hati banyak jebakan biasanya. Anak-anak, kadang itu kita merasa jawaban kita betul. Wah, jawaban mesti betul. Wah, tapi kok di sini nilaiku kurang bagus misalnya. Nah, jangan-jangan ketika kita mengerjakan itu memang ada beberapa soal yang jawabannya mirip. Nah, terus mirip, milih yang mana, Pak? Masa betul semua? Enggak. Walaupun jawabannya betul semua, tapi pilih yang paling benar di antara yang paling benar. Pilih yang paling benar di antara yang benar. Wah, bingung nih. Enggak, pilih yang paling bagus jawabannya. Dan satu lagi, pilih jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan. Kadang-kadang salahnya misalnya berperilaku baik. Nah, baik kok cuman baik kok banyak, amanah, jujur, tapi yang dipercayai. Berarti masuknya mana? Jujur bisa, tapi yang masuk mana? Amanah. Itu contohnya misalnya. Ya. Baik. Intinya yang poin ketiga atau nomor 3 memahami surat An-Nasr dan Al-Kautsar. Sekarang nomor 4. Nomor 4 memahami surat Al-Falaq dan Al-Fil. Al-Falaq artinya waktu subuh. Ini hampir mirip dengan surat An-Nas karena Al-Falaq sama An-Nas itu turunnya bareng. Waktu subuh ini intinya tentang berlindung dari kejahatan sama, tapi kejahatan siapa? Di sini dijelaskan kejahatan penyihir dan dukun. Jelas kalau di sini. Ya. Jadi manusia itu berlindung pada Allah dari mana? Dari kejahatan manusia, dari sifat-sifat dengki. Nah, Pak Romat jelaskan sebentar makna dari surat Al-Falaq. Yang pertama, berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari kejahatan, baik dari manusia yang dengki atau dalam kurung dukun dan penyihir. Hal ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang ketika disihir ketika sebelum meninggal. Terus makna surat Al-Fil. Al-Fil itu berkaitan dengan kisah Abraha yang menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Ingat, kalau Al-Fil itu bercerita tentang kisah Abraha ya dan pasukannya yang menyerang Mekah dengan pasukan gajah. Kenapa menyerang Mekah? Karena dia itu membangun bangunan yang mirip Mekah supaya didatangi. Ternyata tidak didatangi, sepi pengunjung. Akhirnya dia marah, ingin menghancurkan Mekah supaya ketika Mekah itu hancur, maka ya yang dibangun Abraha ini akan didatangi umat banyak seluruh dunia. Ternyata Allah berkata lain. Allah mengirimkan burung ababil yang membawa tentang lihat dibakar, kemudian pasukan-pasukan Abraha dan pasukan gajahnya itu binasa seperti dimakan ulat. Nah, contoh biasanya yang keluar itu kemarin, entah besok bisa cerita dari segi Abraha atau pengalaman yang diambil atau perilaku yang mencerminkan ayat tersebut atau soalnya seperti ayat ada ayatnya. Karena ini Pak Romo juga bingung menjelaskannya ini karena di sini cuma makna dan memahami. Nah, di sini ada kata baik dan benar. Baik dan benar itu biasa dengan arti. Nah, berarti anak-anak harus menghafalkan artinya. Yang Pak Romo jelaskan kemarin, hati-hati kalau tidak misalnya hafal artinya secara keseluruhan, ambil satu potongan ayat yang kira-kira anak itu tahu artinya. Contoh, Pak contohkan di sini contoh soal wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu udah mirip seperti bahasa Indonesia. Hasad yang artinya apa? Mas Kasya. Cek Mas Kasya. Kamu kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya mana, Le? Mas Kasya.
Cek Mas Kasya. Alhamdulillah suaranya sudah nyala. A, B, C, D. Pak. Boleh. Pak Rohmat kasih bantuan yang Pak Rohmat blok ini. Nah, yang warnanya Pak Rohmat ganti nih. Biru ini. D. Hasad. A, B, C, D. Ambon, Bantul, D, Pak. D, Pak. Denpasar. D. Denpasar. Ya. Ya, jawabannya betul. Kenapa betul? Walaupun kita nggak tahu artinya. Barakallah Mas Kasya. Walaupun kita nggak tahu artinya secara keseluruhan, tapi kita bisa ambil poin pentingnya mana? Hasad itu artinya dengki. Nih, hasad itu artinya dengki. Cari kata yang ada, kata dengkinya. Itu kemungkinan kalau arti itu masih kita bisa untuk memilah. Tapi kalau pesan itu agak sulit. Kalau ada misalnya seperti ini, jawabannya dan dari kejahatan orang yang apabila dia dengki, dan dari kejahatan apabila ada orang yang kurang suka misalnya atau benci. Wah, itu bingung kan? Ada dua yang sama. Tapi cari yang mirip. Hasad itu artinya dengki. Bahasa Indonesia hasad kan ada, jangan hasad atau jangan dengki. Nah, kalau misalnya yang menguasai waktu subuh, bisa kita lihat halaman 11. Falak. Falak itu artinya apa? Subuh atau fajar. Kemudian yang ayat kedua, min syarri ma khalaq. Khalaqo itu artinya diciptakan. Jadi ambil satu poin yang penting-penting aja. Wah, terus ayat ketiga, waqab itu gelap gulita. Terus uqad. Nah, kalau uqad itu agak sulit. Kamu cari yang wamin syari nafasa, nafasa, nafas. Nafata, nafas. Nafas apa? Nafas itu meniup. Nah, di situ itu untuk mempermudah kita kalau kita benar-benar tidak tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, pasti betul jawabannya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu artinya, wah, aku mau ngapalkan artinya ya Pak, bingung. Nah, nunggu besok bulan Ramadan, ketika membaca Al-Quran, baca yang ini, yang keluar surat Anas, Al-Asr, An-Nasr, Al-Kausar, Al-Falaq, Al-Fil, Al-Ma'un, Al-Fatihah, dan dibaca artinya. Pahalanya double. Pahala membaca suratnya dan pahala membaca artinya. Bisa double. Ya, terima kasih Mas Kasya. Sekarang nomor 5. Memahami surat Atin dan surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Di sini Pak Rohmat hanya menuliskan tidak makna. Karena biasanya yang keluar itu kalau menjelaskan makna Al-Ma'un sama Atin itu agak panjang. Kenapa panjang Pak? Karena banyak yang keluar tuh belum mesti ayat tersebut karena lebar. Contoh, kalau nomor 1, baru masih singkat saja. Waturi sinin, sinin, bukit Sinai. Itu mudahnya. Nah, coba lihat ya, lihat nggak? Nah, waturi sinin. Itu bukit Sinai. Watini wa zaitun, zaitun, buah zaitun. Watin, buah tin, karena atin itu buah tin. Yang nomor 2, wahadzal baladil amin. Ingat kemarin Pak Rohmat seneng banget ketika ada Mas Rakal bro, apa Mas Bintang. Amin itu apa Le? Amin itu ya Allah ya Kak. Amin itu apa? Aman Pak. Sip. Kalau amin ya Allah kabulkanlah. Berarti anak-anak sudah paham kemarin. Hati-hati kata amin. Kalau amin itu ya artinya ya Allah kabulkanlah. Kalau amin, al-amin jujur. Kalau amin itu artinya aman. Satu harokat berbeda, maka artinya akan berbeda. Belajar sama Ustadz Arif, nah, itu lebih bagus. Biasanya kalau ayat 1, ayat kedua, ayat 4 yang keluar. Kenapa ayat 4? Ayat 4 dan 5. Oh, ayat 4 dan 5. Biasanya yang keluar di situ. Sama kenapa kok? Kayaknya iya. Ya biasanya bisa keluar tuh ayat 5 dan 6 ini bisa. Biasanya itu yang keluar, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mohon maaf, 4 dan 5 nih.
Biasanya kalau surat Al-Atin itu yang keluar 1 sampai 5 biasanya. Kalau 5, kalau 6, 7, 8 itu jarang keluar, soal-soalnya jarang keluar. Yang biasanya itu ayat 1 sampai ayat ke-5. Kalau bentuknya teks, bukan bentuknya surat, itu maka yang keluar adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ahsani takwim. Fi ahsani takwim. Dalam bentuk sebaik-baiknya. Atau kecuali summa rodatnahu asfalasa filin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya safilin. Nah, bedakannya di situ. Kalau yang ayat 6, 7 sampai 8 itu jarang keluar, tapi yang biasa keluar itu ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Makanya kalau Al-Atin itu agak panjang menjelaskannya. Tadi jelas ya. Untuk mempermudah kalau kita tidak hafal artinya semuanya, cari potongan-potongan ayat yang mirip-mirip seperti bahasa Indonesia atau kosakata bahasa Indonesia, atau yang mirip-mirip dengan yang pernah kita sering dengar. Wah, teman kita Al-Malik. Al-Malik apa? Raja. Oh, berarti kalau namanya teman kita Al-Malik, berarti dia raja. Kalau bahasa artinya bahasa Arabnya raja. Terus Al-Ma'un. Al-Ma'un itu biasanya kemarin Mbak Afifah itu bagus. Alladzina hum yura'un. Yura'un apa artinya? Riya, Pak. Loh, di sini jawabannya nggak ada riya, Pak. Bayangin. Ketika halaman sudah pakai 3, kalau nggak pakai 2 itu kemarin yang Pak Robert bahas dengan anak-anak yang di sekolah, sama dengan anak yang di rumah juga kemarin. Pak, ini kok tidak ada jawabannya? Waduh. Terus gimana? Diisi nggak? Tetap harus diisi anak-anak. Harus diisi. Walaupun tidak ada jawabannya. Cari jawaban yang paling benar. Di antara benar. Yang paling benar pokoknya. Yang paling bagus daripada yang lainnya. Tetap diisi. Karena kemarin pengalamannya ketika tryout 2 itu ada 3 soal yang jawabannya hampir salah. Atau bukan mungkin salah. Atau pertanyaannya yang keliru. Mana ada 3 soal yang kemungkinan itu salah. Jadi anak-anak mungkin yang nilaiku kurang bagus, mungkin di 3 soal itu yang memberatkan. Karena 3 soal tersebut ternyata memang ketika ditanyakan sama Pak Romat ke pembuat soal, belum ada jawabannya. Terus gimana Pak? Tetap diisi. Kalau misalnya ujian besok, insya Allah ketika ada kesalahan-kesalahan tersebut langsung responnya cepat. Ya, tetap diisi. Kalau bingung tanyakan kepada yang nunggu ujian. Supaya apa? Supaya kalau kamu diam toh, nggak akan tahu. Tanyakan supaya mereka yang menunggu ujian itu mencari tahu supaya bagusnya diapakan soalnya nanti. Ya, tetap diisi pokoknya. Lanjut. Al-Ma'un tadi yang biasa keluar ayat ke-6. Itu dihafalkan ayat ke-6. Terus ayat ke-7, tapi jarang ayat ke-7 ini. Biasanya ayat ke-6, ayat ke-3, dan ayat ke-2. Kalau ayat 4 dan 5 itu sering keluar, tapi dengan catatan. Catatannya apa, Pak? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, kalau sampai ini ada pertanyaan, banyak jebakan kepada anak-anak kemarin, banyak yang salah apa? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapakah yang celaka? Orang yang sholat? Bukan. Bukan orang yang sholat yang celaka. Siapa? Jawabannya di ayat ke-5, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Berarti jawabannya mana? Bukan orang yang sholat, tapi orang yang lalai. Yang celaka itu orang yang lalai. Jadi jika ada pertanyaan seperti itu, siapakah yang celaka dalam surat Al-Ma'un? Yang celaka siapa? Bukan orang yang sholat, tapi orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, semoga ini dapat menambah kejelasan ketika besok lagi ada pertanyaan seperti itu. Nomor 9. 9 cepat banget, Pak. Enggak, nomor 6. Nomor 6. Nah, siap-siap. Nomor 6 itu udah Pak Romat bahas bolak-balik, langsung dijawab. Yuk. Siapa ya? Nomor 6. Rifki ya, Mas Rifki. Mas Rifki 6C. Rizky. Yuk Mas Rizky. Mas Rizky 6C.
Seperti dilihat sebagai manusia yang contoh soal ya, sebagai manusia yang beriman kita harus tolong menolong sesama manusia. Sesama manusia yang tentunya tolong menolong dalam kebaikan. Tidak boleh tolong menolong tersebut dalam keburukan seperti membantu teman dengan cara memberi jawaban ketika ujian, itu nggak boleh. Nah, perilaku di atas merupakan pengalaman dari surat bisa dibaca di materi, Mas Rizky, bisa terdengar suaranya? Yang D, Pak, yang D. Yang D. Bantul apa? Al-Hujarat. D, yang D, Pak. Yang Denpasar, Pak. Denpasar, ya. Yang Denpasar, jawabannya masih kurang tepat, Mas Rizky. Al-Hujurat itu bukan tentang ini, ayo. Dicermati lagi, Mbak Aurel. Mbak Aurel, dibantu Mas Rizky. Mbak Aurel, jawabannya yang mana? D, Pak. D. Ya, betul. Terima kasih Mbak Aurel. Jawabannya betul adalah yang B, Mas Rizky. Kenapa? Di sini jelas. Nah, silakan kemarin anak-anak tak suruh nyatet. Inti poin dari surat Al-Maidah ayat 2 itu tentang tolong menolong. Berarti jawabannya yang B. Nah, kalau Al-Maidah ayat 3 itu tentang agama Islam yang paling sempurna dan takutlah hanya kepada Allah serta syukur. Tapi biasanya jarang syukurnya, biasanya agama Islam sempurna atau takutnya kepada Allah. Dan kalau Al-Hujurat ayat 12 tentang gibah atau menggunjing atau berprasangka. Berprasangka apa? Buruk. Terus lanjut lagi. Al-Hujurat ayat 13 saling mengenal. Allah menciptakan manusia laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara untuk apa? Untuk saling mengenal. Nah, di sini ada surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu apa, Pak? Al-Kafirun itu berisi tentang toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu ya. Ya, terima kasih Mbak Aurel sudah menjawab dengan benar. Lanjut nomor 7. Asmaul Husna. Sudah kita pelajari Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami. Nomor 7 besok tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Anak-anak, mau tidak mau kalau Asmaul Husna itu harus dihafal. Harus dihafal. Kenapa harus dihafal? Karena kalau kita sudah tidak hafal, nggak akan bisa mengerjakan. Pasti jawabannya salah. Karena kalau kita sudah tahu hafal dan artinya Asmaul Husna tersebut, mudah untuk mengerjakan. Tapi ini nggak ngerti, bingung. Contoh di sini ada 3 Asmaul Husna besok di nomor 7. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi, Al-Alim Maha Mengetahui, As-Sami artinya Maha Mendengar. Contoh, kalau Adi adalah anak yang santun karena ia sadar bahwa apa yang kita ucapkan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sikap Adi di atas, Asmaul Husna apa? Santun. Mengucapkan, berarti apa? As-Sami jawabannya, yang B. Kalau As-Somad, Pak, As-Somad itu tempat bergantung. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, dicek ya, nanti dijawab sama anak-anak. Bisa dijawab seperti ini. Ada pertanyaan seperti ini. Adi adalah anak yang rajin. Nah, dia berprestasi di sekolah dan dia selalu belajar dan selalu melakukan hal-hal yang baik-baik. Stop. Nah, baik-baik. Nah, karena dia sadar ketika kita belajar dan kita berperilaku yang baik, kita akan mendapatkan hasil dari hal tersebut. Terus dari sikap Adi di atas, Asmaul Husna apa yang sesuai? Apa Mbak Saida?
tentang belajar, kata poinnya. Mbak Saida? Tentang apa? Cek. Ternyata tidak ada suara. Baik, para macam itu tentang kalau belajar, mengetahui, pintar, itu tentang al-alim. Itu untuk penambah pengetahuan kita. Nomor 8. Asmaul Husna lagi, Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Basir itu maha melihat, Adil itu maha adil, Al-Azim maha agung. Kalau ada kata-kata di soal itu tentang melihat, tentang mengerjakan, atau tentang menyembunyikan, nah itu kemungkinannya jawabannya Al-Basir. Tapi kalau tentang adil, berbuat adil kepada sesama, terus ada kata adilnya, atau membagi rata, atau Allah memberi balasan kepada orang ketika dia hidup di dunia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Jika perbuatan yang baik dia masuk surga, jika perbuatan yang buruk dia masuk neraka. Itu adil, membagi, menghisap manusia, tapi sesuai kadarnya, sesuai amalnya, sama sesuai amal baik maupun amal buruknya. Ya. Nah ini ada Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basir. Perilaku yang tepat dengan pernyataan tersebut adalah yang mana kira-kira? Al-Basir maha melihat, berarti yang ada kata-kata melihat, menyembunyikan, atau takut terlihat Allah. Nah, yang mana jawabannya? A. Bersikap adil kepada sama teman, bukan. Ini adalah pengalaman al-adil, bukan. Mendengarkan guru ketika menjelaskan, bukan ya. Itu kalau mendengarkan as-sami. C. Meninggalkan perilaku buruk karena Allah melihat semuanya. Jelas kalau ada Allah melihat semuanya. Jawabannya mana? Allah maha melihat, Al-Basir. Jadi jawabannya yang C. Kalau D, berbicara santun dan lembut, ini termasuk contoh apa? Contoh as-sami, berbicara itu as-sami. 9, memahami Asmaul Husna lagi. Berarti Asmaul Husna itu ada 4 soal. Dari nomor 7, 8, 9, dan 10. Tapi banyak. Mau nggak mau kita harus menghafalkan 12 Asmaul Husna. Total 12. Nomor 9, Asmaul Husna tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit artinya maha mematikan, Al-Hayyu artinya maha hidup, Al-Qayyum artinya berdiri sendiri, Al-Ahad artinya maha esa. Kemudian nomor 10, makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, dan Al-Muqaddim, serta Al-Baqi. As-Somad artinya tempat bergantung, Al-Muqtadir maha berkuasa, Al-Muqaddim maha mendahulukan, dan Al-Baqi artinya maha kekal. Mau tidak mau kalau Asmaul Husna harus dihafalkan. Kalau kita tidak hafal ketika mengerjakan soal besok, kemungkinan jawabannya akan salah. Kenapa salah? Karena kalau kita sudah tahu artinya, jawabnya betul. Berarti kalau nggak tahu artinya, ya mungkin salah. Dan nomor 9 dan 10 ini biasanya tentang cerminan perilaku atau pengamalan Asmaul Husna tersebut. Ya, mirip. Kalau Al-Hayyu maha hidup berarti tentang memelihara hewan supaya dia hidup, atau kita makan supaya kita sehat, itu Al-Hayyu. Kalau maha mematikan itu tentang orang meninggal, atau tentang berbuat amal sebaik-baiknya di dunia supaya ketika kita mati nanti kita masuk surga, itu Al-Mumit. Al-Qayyum tentang kemandirian. Kalau Al-Ahad sama dengan surat Al-Ikhlas, tentang mengesahkan Allah. Kalau nomor 10 ini sudah kita bahas di semester 1 kemarin seperti ini. Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kalau As-Somad tempat bergantung, sama juga dengan
surat Al-Ikhlas itu bisa. Terus Al-Muqtadir Maha Berkuasa. Al-Muqaddim mendahulukan. Allah mendahulukan lahirnya kakak dulu, baru adik, terus adik lagi. Nggak mungkin kakek lahir dulu, ayah lahir dulu sebelum kakek, kan nggak mungkin. Kakek dulu baru ayah, atau kakak dulu baru adik. Nggak mungkin adik dulu lahir baru kakak, nggak bisa. Itu contoh. Kalau misalnya yang maha mendahulukan, atau mendahulukan bisa juga contohnya tentang mendahulukan yang baik-baik dulu, atau saling berbuat kebaikan, saling mendahului. Terus nomor 11, ini kemarin banyak yang salah. Salahnya bukan karena salah tidak tahu, bingung. Kalau ditanya ada berapa kalimat syahadat? 1. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan, sebenarnya ada 2 kan? Ada 2 kalimat syahadat. Bukan 1, 2. Bingung dia. Wah, syahadat itu ada 2. Apa wae ya? Sebutkan syahadat Rasul. Bingung, syahadat Rasul sing endi? Kan syahadat iki mau 1. Nah, hati-hati. Syahadat itu ada 2. Makanya dinamakan 2 kalimat syahadat. Yang dinamakan syahadat tain. Ya, syahadat pertama itu tentang syahadat Allah atau tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Rasulnya siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Di situ. Itu untuk pengertian saja. Karena apa? Jarang banyak yang keliru itu karena bingung paling syahadat itu maksudnya yang mana. Oh, syahadat itu cuma ada 2 ya? Yang mana ya? 2 tuh. Enggak, ada 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ada 2, bukan 1. Lanjut nomor 12. Memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Ini adalah contoh perilaku atau kejadian atau peristiwa yang sesuai dengan tugas-tugasnya malaikat. Contoh, Allah memberikan semua wahyu melalui malaikat siapa? Jibril. Allah memberikan rezeki kepada daun-daun, kepada tumbuhan, kepada hewan. Kok daun juga dikasih rezeki? Kasih, kalau kan cabut, daunnya cabut, mati daunnya. Enggak. Allah memberikan semua makhluknya, memberikan rezeki pada makhluknya, itu Mikail. Atau ketika hari kiamat, Allah menugaskan malaikat untuk meniup sangkakala, Israfil. Allah terus, atau misalnya suatu kejadian Pak Romat meninggal dunia misalnya. Nah, siapakah tugas malaikat yang mencabut nyawa? Israel, yang menanyai munkar, yang menanyai yang Pak, lah satu kok munkar nakir sama. Nah, dalam pengertian ini sebenarnya sama, antara malaikat munkar dan nakir itu sama. Kalau dulu ada beberapa buku yang membedakan, satu menanyai di alam kubur, satu lagi menyiksa di alam kubur. Ternyata setelah diperbaiki lagi, munkar dan nakir itu menanyai, semuanya menanyai. Ya, menanyai dan memeriksa amal manusia di dalam kubur. Raqib Atid jelas, mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Nah, untuk gerakan paling mudah, Jibril menyampaikan wahyu, karena wahyu masuknya ke dalam kepala. Jibril, Mikail gini, kenapa gini? Tangan kanan loh, tangan kiri kan memberi. Berarti Mikail itu memberi rezeki. Israfil meniup, tangannya mengepal meniup kalau Israfil. Terus Israel mencabut nyawa. Nah, kita biasa mencabut nyawa. Terus munkar dan nakir menanya. Ini kan berbicara. Munkar dan nakir, Raqib mencatat amal baik, dan Atid mencatat amal buruk. Malik tangan kiri, berarti kemungkinan jelek. Apa? Malik itu menjaga pintu neraka. Ridwan tangan kanan menjaga pintu surga. Hormat ulangi. Jibril, Mikail, Israfil, munkar dan nakir, Raqib dan Atid, Malik dan Ridwan. Pak, nek bisa aku lupa, terus aku praktek kayak gini, boleh nggak, Pak? Boleh aja. Ada kamu diketahui sama penjaganya. Itu bocah ngopo yo gini yo. Ngopo yo.
Apa jangan-jangan ritual untuk mencari jawaban? Enggak. Gue bilang aja, Bu, saya lagi gambarkan malaikat. Enggak apa, pegang malaikat wahyu itu Jibril. Oh, kalau misalnya malaikat gini tuh apa ya? Gini memberi. Oh, memberi siapa? Mikail, rezeki. Kalau gini apa ya? Niup, ini tuh niup. Nah, siapa yang niup ya? Oh, Israfil. Nah, kalau gini apa ya? Israel apa ya? Israel mencabut nyawa. Nah, gitu. Gini. Apa gitu? Oh, menanyai. Siapa? Munkar dan Nakir. Rokib artinya jelas, tercatat. Dua-duanya di sini di pundak kita. Malik, tangan kiri, ingat Malik. Jangan kanan dulu. Malik Ridwan, lo kebalik. Malik Ridwan, sebagai berat tangan kiri dulu. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Nomor 13. Ya. 16. Memahami makna diturunkannya kitab suci oleh rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Intinya satu, kitab suci itu sebagai pedoman hidup, sebagai landasan dalam berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini itu besok. Ini termasuk kalau Pak Rohmat itu soal yang mudah. Kenapa? Intinya tentang pedoman hidup. Ya, tentang pedoman hidup kitab suci diturunkan itu untuk apa? Itu sebagai pedoman hidup. Baik Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semuanya tentang pedoman hidup. Nomor 14, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Rasul ada 25. Silakan dibaca ceritanya semuanya. Diambil poin-poin pentingnya saja. Biasanya Nabi Daud itu keluar, Nabi Hud, atau Nabi Lut, lalu Nabi Nuh, Nabi Yunus. Ya seluruh kamu baca, Nabi Soleh, yang lain-lainnya. Dibaca sendiri, kenapa? 25 Nabi, kamu ringkas sendiri. Ringkasnya bagaimana, Pak? Nabi dan mukjizat serta kaumnya. Nah, kaumnya jarang bisa ke mukjizatnya. Ya. Dan di sini Pak Rohmat ringkas saja yang mimim, yang ulul azmi. Kemarin Pak Rohmat tanya, ada satu anak, ulul azmi apa? Aduh Pak, lupa aku Pak. Waduh, jangan. Ingat mimim. Mimim itu setiap huruf mimim itu ada 5 ini. N-I-M-I-M itu mewakili nama-nama Nabi. N, Nuh, I, Ibrahim, M, Musa, I, Isa, dan M yang terakhir Muhammad. Kenapa dinamakan Allah? Dinamakan ulul azmi. Rasul yang mempunyai keteguhan dan kesabaran hati yang sangat luar biasa. Nomor 15, Yaumul, nanti untuk terakhir. Yang 16, memahami hikmah beriman kepada kodok dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kodok artinya ketentuan sejak zaman azali, qadar artinya keputusan yang telah terjadi. Dan di qadar itu ada 2 takdir yang dinamakan takdir mu'alaq dan takdir mubram. Mubram yang tidak dapat dirubah dan mu'alaq yang dapat dirubah. Dan tugasnya hari ini nanti di YouTube, silahkan ditulis pengertian yaumul jaza, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, yaumul barzah. Kemarin sudah Pak Rohmat kasih catatan, kecuali yang yaumul barzah. Ini Pak Rohmat tulis. Nah, silakan ditulis nanti di YouTube ketika ini di-share, video ini di-share, silakan ditulis pertanyaannya ini. Supaya kenapa? Eman-eman yang salah. Biasanya 1 atau 2 soal. Nomor 15, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Biasanya itu 2 soal. Dan 1 soal biasanya tentang yaumul ini. Nah, silahkan anak-anak nanti ditulis jawabannya. Yaumul jaza artinya apa? Yaumul mizan artinya apa? Yaumul hisab artinya apa? Yaumul qiyamah artinya apa? Yaumul mahsyar artinya apa? Dan yang terakhir yaumul ba'ats artinya apa? Ini sudah Pak Rohmat terangkan. Sudah Pak Rohmat suruh nulis.
Semoga anak-anak yang punya catatannya bisa menjawab. Yang belum ada catatannya, semoga nanti bisa melihat di YouTube untuk jawaban teman-temannya sehingga mengerti. Baik, dari Pak Rahmat sekian. Sudah membahas nomor 1 sampai 16. Semoga dapat menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita. Bagi anak-anak yang bingung, boleh bertanya lewat chat, boleh lewat telepon juga boleh. Kalau pas Pak Rahmat lagi senggang, insya Allah Pak Rahmat terima dengan baik. Dan Pak Rahmat senang ketika ada anak-anak yang, Pak, ini nomornya gimana jawabnya Pak? Pak, ini kok salah ya Pak jawabannya? Nah, senang Pak Rahmat kita berdiskusi. Pak, ini seharusnya jawabannya kan ini, kok Bapak kok ini? Ya. Hari ini Pak Rahmat bisa dijelaskan. Ya. Ya boleh, Pak Rahmat senang ketika kayak Mbak Fatin selalu, Pak, ini kok soalnya salah ya? Kok soalnya salah, Duk? Coba Pak Rahmat cek. Oh iya, Duk, betul. Soalnya salah. Mungkin yang maksudnya soal ini itu pas tryout loh. Pas tryout kemarin, alhamdulillah Mbak Fatin cek Pak Rahmat, akhirnya Pak Rahmat sadar ada yang salah ketika soal itu. Pak Rahmat cek semua, ternyata ada 3 soal yang salah. Ya, ayo sering-sering bingung silakan tanya. Silakan WA, insya Allah Bapak Ibu guru di sekolah itu siap, apalagi pas di jam sekolah. Pak Jono itu siap selalu standby. Ini ada yang tanya itu siap. Wah, Pak Faris, Bu Nisa, Bunda Tuti, terus Bu Dika, insya Allah Bu Esi sedang cuti, jadi belum bisa membahasnya agak lama. Nah, silakan anak-anak, bingung silakan tanya. Karena ini eranya era HP, era pandemi ya, ketika banyak di rumahnya, bingung silakan tanya. Pak, materi saya belum jelas. Silakan tanya di chat, insya Allah Pak Rahmat nanti akan menjawab. Atau di WA boleh. Baik, kita baca hamdalah bersama-sama. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga Pak Rahmatullah dapat menambah ilmu kita, mendapat pemahaman kita. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa bersama-sama, diangkat. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, dari Pak Rahmat sekian yang anak-anak mengikuti hari ini, alhamdulillah, supaya Pak Rahmat doakan menambah ilmunya, menambah kepahamannya, dan dimudahkan besok dalam mengerjakan soal ASPT. Dan yang belum mengikuti, silakan dicek di YouTube. Semoga juga bisa menambah ilmu, juga bisa menambah pemahaman, serta dimudahkan besok dalam mengerjakan ASPT. Semoga anak kelas 6 ini mendapat nilai yang terbaik semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.